Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita melanjutkan materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau minggu lalu kita sudah bahas fungsi Pancasila di Indonesia, selain dasar negara, sekarang kita bahas dua fungsi Pancasila di Indonesia. Yang pertama adalah sebagai dasar negara dan yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah sebuah bangunan, ibarat bangunan ini adalah Indonesia, dan ibarat pondasinya adalah Pancasila. Jadi setiap negara itu harus memiliki dasar atau pondasi. Karena apa? Jika tidak memiliki pondasi atau dasar, maka negara atau bangunan itu tidak dapat berdiri. Seperti hanya Indonesia, jika tidak ada Pancasila, maka negara Indonesia pun tidak dapat berdiri. Oke, kita ingat pelajaran kelas 7 bahwa Pancasila itu pertama kali istilahnya diumumkan oleh I.R. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, kalau tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, kemudian tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan oleh PPKI. Jadi, pada saat PPKI mengumumkan hasil sidangnya, yaitu mengesahkan UUD 45, di alinea keempat pembukaan UUD 45 terdapat yang namanya dasar negara atau yang disebut dengan Pancasila. Kemudian apa sih sebenarnya dasar negara itu? Kenapa kok penting sekali bagi sebuah negara? Jadi Pancasila sebagai dasar negara berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam negara Indonesia. Jadi semua urusan pemerintahan itu diatur oleh dasar negara. Jadi semua negara di Indonesia, semua negara di dunia, salah satunya Indonesia, harus memiliki yang namanya dasar negara karena berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan bangsa Indonesia terdapat dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu nama lainnya adalah way of life atau pandangan hidup atau pegangan hidup atau petunjuk hidup. Jadi Pancasila itu dianggap oleh para pendiri bangsa memiliki nilai kehidupan yang baik. Oleh sebab itu disebut Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya digunakan untuk petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya, sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia sehari-harinya harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Misalnya saja kalian, pada saat di sekolah, setiap pagi harus berdoa. Berarti itu sudah mengamalkan yang namanya nilai Pancasila, sila yang pertama. Kemudian, yang namanya pandangan hidup itu adalah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ada di Indonesia. Karena dalam berperilaku harus mewujudkan kehidupan yang baik. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah disepakati oleh para pendiri negara kita dan dijadikan untuk memotivasi sikap kita, tingkah laku kita, serta perbuatan kita di masyarakat agar tertib, agar sesuai dengan yang dicantumkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, sekarang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi yang pertama arti pentingnya itu adalah Pancasila dapat membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Jadi misalnya ada budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, Pancasila ini berguna sebagai filter atau penyaring. Jadi agar budaya asing itu tidak merubah budaya asli Indonesia. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengatasi berbagai masalah. Jadi, untuk memecahkan suatu masalah di kehidupan berbangsa dan bernegara ini, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan, Pancasila ini dapat memberikan pedoman untuk mengatasi masalah tersebut.
Jadi tujuannya agar negara Indonesia ini tetap dapat berdiri kokoh untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah memberikan arah untuk mencapai tujuan dan bangsa. Jadi tujuan negara Indonesia ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jadi Pancasila ini diharapkan mampu memberikan arah dan menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya masih ingat? Apa tujuannya adalah di alinea 4? Untuk membentuk suatu bangsa Indonesia yang memiliki identitas yang baik, jati diri yang baik, maka diperlukan yang namanya Pancasila. Kemudian yang keempat adalah sebagai sarana pemersatu bangsa. Jadi Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila itu nilai-nilainya sudah disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya sila yang pertama, artinya nilai yang terkandung adalah nilai ketuhanan. Berarti semua masyarakat Indonesia harus memiliki agama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti setiap masyarakat Indonesia harus mengutamakan sikap kemanusiaan, rasa peduli, rasa tenggang rasa. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan itu karena Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan ras, diharapkan Pancasila ini mampu mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang tercantum adalah keadilan, berarti adil dalam membagi antara hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, serta mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke, mungkin itu materi yang Bu Rizky sampaikan pada pagi hari ini. Silakan nanti bisa bertanya via WhatsApp, dan jangan lupa untuk tugasnya adalah ini. Jadi ada 4 nomor. Silakan ditulis di buku tulis seperti biasa, nanti difoto dikirimkan via WhatsApp. Jangan lupa diberi nama dan kelas, dan juga dibuat tabel seperti ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.